PKM Al-Maghfirah dalam rangka latihan pemulasaraan jenazah. Insya Allah berkah. wasahbihi ajmain amma ba'd. Wa qala ta'ala fi Qur'anil Karim, innama ya'muru masajidallahi man amana. Mawar, kapasnya kapas pembalut, maupun kita nggak bilang kembang dan sebagainya itu 250 biasanya, ya? Ya, standar. Tapi kadang-kadang mereknya bel. Kalau mereknya bel, kalau ustazah ini mereknya ini. Ya, ada juga yang bel yang merek susah. Oh, yang berserat tajam itu bisa melukai tangan. Itu susah, warnanya nggak seperti ini. Kain kafan adalah satu helai, satu lembar. Ya. Sunahnya 3. Ya, boleh 3, boleh 5, boleh lebih. Kenapa kok boleh lebih? Kadang-kadang kita udah bikin ini, tahu-tahu bilangin ini ada kain ekrom, tambah lagi ya. Kalau di Jawa cuma 3 lembar boleh, nggak ada apa-apa lagi. Tapi kalau di sini kan beda daerah, beda tata cara. Boleh kan itu? Boleh. Karena Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari berdakwah di Yaman itu juga yasiru wala tu'asiru, aditu wala tunafiru. Ya, mudah jangan muslim, buat mereka mudah jangan buat mereka berlari. Artinya menyesuaikan kultur masyarakat. Saya pernah beberapa sekali barulah nyoba dengan cara yang di Jawa, cuma 3 helai lembar aja, satu sebenarnya kok nggak kayak di sini. Ya udah ngikutin yang umumnya di sini. Ada imamah, ada gamis. Padahal kan kalau ngikutin hadis kan wala komison, wala imamah kan. Tapi larangan ini bukan larangan haram, bukan. Gak usah pakai itu. Tetapi nanti kenapa kok harus pakai itu? Karena ada fungsinya. Nanti saya akan tahu. Karena nggak semua orang tinggal di dunia itu bisa minum. Ya kalau dari rumah sakit pasti minum karena diikat, ya kan? Ketika dimandikan, lemas kaki mangapnya bukan karena disiksa atau gimana, enggak. Hanya kan biasanya udah sepuh, yang gigi udah habis, atas bawah habis. Itu seharusnya masalah standarnya harus minum itu, tapi karena nggak ada giginya, jadi kelihatannya mana? Dan nanti imamah itu adalah tingkat sini. Itu juga penting. Ya, sama. Tapi namanya ngapalin menyesuaikan kondisi belajarnya. Karena kita mau lengkapin seperti yang umum. Dan kalau ternyata kain kafannya ini salah ngambil, misalkan jual kain kafannya harus untuk anak-anak dikasihin ke orang dewasa, misalkan kan bisa jadi ya. Jangan nyusahin yang baju musik lah, ini mana ini tukang ini beli lagi, jangan manfaatkan apa yang ada. Begitu juga kalau misalkan kafannya lebih, kain kafannya lebih, ya usahakan dihabisin aja. Bagaimana cara habisinya? Nanti dikutuk-kutuk dikasih batal buat batal. Umumnya di sini pakai batal kan? Iya boleh yang penting kan. Apa masalah? Masalah. Pas ya, 3 adalah lapisan bawah, lapisan bumi, dan 4 ini untuk garisnya nanti. Nanti 5-nya tukar. Ya hitungannya kalau dihitung itu kan 5 lapis. Ganjil juga kan? Ganjil itu kan masalah sunnah. Kalau misalkan dana boleh nggak? Boleh nggak dananya? Boleh. Sunnahnya warnanya putih. Kalau misalkan warnanya hitam kayaknya nggak ada lagi. Boleh nggak? Boleh. Kalau kayak terjadi tsunami-nya kayak itu, nggak ada selimut, nggak ada
dibolehkan. Kenapa kok itu boleh? Dulu di zaman Rasul, zaman sahabat, ya, ada orang meninggal dunia, kain cuma satu helai, terus ditarik ke atas, kakinya kelihatan, ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan, nggak cukup panjangnya. Kata Rasul, yang cukup kepalanya aja, kakinya kelihatan. Nah, dia boleh jadi di zaman dulu itu apa namanya? Karena sulitnya ekonomi ya, ada orang susah. Kan banyak kemarin juga kan, kalau sholat lakinya di masjid, sahabat, istrinya di rumah telanjang, karena pakai cuma satu-satunya itu buat gantian. Ya kalau sekarang kebanyakan banget kalau kayak apa ya pakai itu. Nah ini kalau lupa, saya lupa. Ya, ini ditekuk kira-kira 30 cm atau berapa ini? Ya, tekuk ke depan. Yang satu, ini kan 3 ya. Ada 3 kan? 1, 2, 3 ya, 3. Yang satu ditekuk ini buat gamis. Setelah ditekuk seperti ini, orang yang duduk-duduk. Cuman saya punya cara tersendiri. Karena kalau cuma dipotong untuk duduk begini, itu nggak ada iketan nanti. Ini saya buat iketan. Saya termasuk orang yang bukan berkata. Jadi maksudnya apa menurut ini? Kira-kira setengah senti atau 1 senti ini. Barulah dipotong untuk duduk. Setelah bicara, mau potong langsung lurus sudah boleh. Mana lurus nanti yang membentuk kayak kan sudah kan. Ini kan potong jadi seperti ini. Nah seperti ini ketika kembali dari sini, fungsinya apa? Protek. Lalu bagaimana layar gimana tuh? Nah ini tengahnya putih. Ukuran tadi, kemudian yang di depan ini potong. Ya kan? Dan di depan potong jadi seperti ini. Ya. Ini fungsinya buat apa? Ini buat ikat namanya. Kemudian ini ditarik. Sesuai ini semuanya kepala kan. Kalau kita tarik, ternyata mau dimasukin kepala dan kuat jadi tarik lagi. Ini kalau kita balik dari sini seperti ini. Pelan-pelan. Oke. Ya. Jadi kayak tadi buat ya. Kalau sudah kita balikin lagi seperti semula. Maksudnya mau melipatnya. Karena ini dia berarti ketika merapikan kain kafannya jadi pas ya. Ini bebas, nggak harus bagus. Yang penting ini beda sama yang ini. Ya. Nah, ini. Setelah ini kan masih bisa ya. Ya. Ini karena masih bisa, ini harus dipakai apa? Pakai imamah. Imamah tidak cukup saja karena ini metranya ini standar, jadinya sudah jadi kayak segitiga. Ini seperti tadi. Ini masih banyak. Kalau saja biasanya pakai kancut atau pakai hijab? Kancut. Tapi perlu diketahui kalau ikutin sunnah dalam tubuh jenazah itu kayak kapan jangan ada jahitan ya. Bukan berarti tidak boleh. Umumnya kalau di sini kan batal dijahit, pakai apa ujung ya kan dijahit kalau perempuan boleh aja. Saya pakai nekron, kalau sudah pakai jahitan. Kalau boleh ngajarin menak dulu, tempat ya, zaman dulu ya. Bikin kancut begini, bikin kancut. Cuman saya nggak sarankan buat kancut ketika kainnya banyak, karena ada ribet. Ribetnya itu ketika badannya gemuk atau apa itu untuk memasukkan ke apa namanya selengkakan ini ada ribet. Pakai izar aja, kain bawahan atau kain sarung. Nah, tetapi ini pun saya contohkan bila mana memang kainnya cukupnya buat celana, atau buat kantor, ambillah kira-kira seperti ini, ya persegi panjang katakanlah, kira-kira aja disesuaikan, kemudian ditekuk, ya
Jadi dua ada. Kalau begini tekuk lagi. Ini diratain. Ini tekuk. Seperti ini. Dah, bisa paham nih. Ini tekuk ke depan, tekuk ke sini. Sudah? Setelah itu kita gunting di sini. Guntingnya lintas. Bagaimana bentuk kancet sih? Sini agak mau persegi juga boleh. Katakanlah segini kira-kira. Kemudian karena ini kainnya gampang, nggak kain yang sulit ini. Kalau yang sulit ya tarik aja gampang. Ya kan? Ini ketika dibuka jadi seperti ini. Kayak celana. Nanti ini di bawah apa namanya pinggul, ini ditekuk aja boleh atau dijeberin juga boleh. Ketika jenazah ini kakinya di sana, ini baru di ini ketika kancur. Ya, ini kalau model kancur. Karena bisa menyesuaikan. Kenapa saya contohin dua-duanya? Karena kan itu tadi untuk mensiasati ketika memang apa namanya. Kalau orang perempuan mungkin bagus ini kancur. Karena kan auratnya banyak, nanti dikasih kapas segala macam, menyesuaikan aja. Ya apalagi saya bilang tadi kalau memang itu pendarahan atau habis persalinan nggak berhenti beliin aja, apa namanya pampers saja. Karena kemarin waktu di Cakung ada pertanyaan karena saudaranya meninggal, jenazahnya perempuannya nggak paham mungkin. Ketika diturunin karena pendarahan atau persalinan turun ke makam itu separuh badannya ini darah semua. Ya berarti nggak dipakai apa itu. Nah kalau ini pakai izar, kayak bawahan, ya. Kira-kira semeter lebih lah. Maksudnya semeter lebih ngikutin yang meninggal. Kalau gendut ya maaf badannya gede ya meter setengah, misalkan buat nutup. Ini kan untuk bantu auratnya ya, sampai tutup dari inilah minimal. Kalau izar ini kan gambarnya nggak begitu gede, jadi sekali aja. Ya. Terus iya, yang harus menyesuaikan itu motornya ya, jadi kita aja paham. Ini nanti buat izarnya. Ini buat izar. Kira-kira semeter lebih lah, semeter 20 atau berapa. Nah, kemudian setelah ini kan masih sisa. Jangan pernah disisain kalau jadi habis jenazah. Kenapa? Sisa begini karena ahli warisnya ini tidak ada yang berani nyimpen ini. Jadi anterin ini segini aja kadang-kadang dianterin ke rumah, kalau dari di jalan apa? Ini sisa kayak kapan? Dan kalau ketinggalan dikit kenapa nggak ikut cuma kami aja berebut kan? Makanya ini nanti buat apa? Buat apa? Bantal. Kalau bikin bantal. Ini saya buktikan kalau mereknya apa namanya? Kalau kapas pembalut dia udah berlapis-lapis. Coba ustazah biasanya pembalut apa yang anu? Kalau itu selebar aja nggak ada. Yang selebar aja. Itu bukan pembalut namanya, kapas biasa. Tangan basah nempel semua di tangan. Dibeset-beset susah. Paham kan dibeset-beset? Iya, korban lah. Ini kalau namanya pembalut itu udah berlapis, kita nggak capek. Namanya pembalut udah kayak pembalut, jadi berlapis ya. Enak nih, udah berbentuk. Tuh, udah ini, nggak bisa. Kalau yang kita nggak bilang kapas pembalut, ini nyatu. Kayak persegi begitu, tapi kita mau beset begini nggak bisa, patah. Ya, gitu. Kalau pembalut udah misah-misah seperti ini, ya. Ini kapas pembalut namanya. Dan ini tangan kita basah dan nempel. Sisakan yang katakanlah ini kan yang akhir lah, yang jelek-jelek nanti buat bantal. Ini kayak model begini. Ini udah bisa. Kalau yang itu nyapu, perlu, tapi ketika mau bisa dia bisa putus dia. Terus warnanya juga nggak putih, agak kusum-kusum gimana. Mereknya ada merek sari bunga, ada merek yang lain, tetapi ini kebetulan mereknya merek pembalut. Yang ini apa namanya, kapas pembalut. Mereknya kan kapas pembalut.
belinya tidak sesuai dengan kondisi yang meninggal. Terapi ini udah bagus ini, nah kita nggak usah bentuk ini. Nah, yang kapal seperti ini, kita terapi dulu. Kemudian kita bikin apa namanya tali. Talinya 8. Nah, kalau untuk orang tua, orang dewasa, 3 di bawah, 3, 5 di atas, 3. Tetapi itu benar nggak harus 8. Kalau anak kecil 3 aja, pocong atas bawah, tengah, kalau bayi kan. Ini bukan patokan harus gitu, tidak. Baik. Ini orang tua, tapi orang tuanya misalkan kecil banget kayak cebol, maaf. Jadi bikin 3 juga boleh karena dia kecil. Makanya kan dalam hal yang ada yang sifatnya baku, ada yang tidak, hal-hal seperti ini tidak. Karena fungsi mengkafani adalah menutup aurat, itu fungsi utamanya. Kalau mau udah tutup auratnya, mau selapis, mau 2 lapis, mau 3 lapis, mau lebih, tidak ada masalah. Berapa kiai talinya? 8. Ya. Tenang aja, kalau nggak ada yang nanya. Nah, setelah ini terapi, kata-kata biasanya saya sambil begini. Biasanya. Kemudian ini sisa-sisa ini, karena sisa-sisa ini sederhana tapi menakutkan. Makanya supaya orang nggak pada takut, sisanya sekecil apapun tidak ada yang saya jual. Nah ini puntel aja. Kalau misalkan ini masih kurang, ya dengan pakai apa? Pakai bunga atau apa boleh. Ya. Ini datanya begitu aja, nggak usah kayak gitu. Dulu orang bambu apes itu rata-rata ketika ada yang kosan, kita ini apa yang jahitin bantalnya. Nah, kamu itu. Karena ini tadi kan ada yang sisa ya. Ini yang sisa dimanfaatin. Nggak usah pakai ada jahit-jahitan. Ini mah bebas, nggak harus ngikutin cara saya, tapi saya biasanya begini. Orang nggak bisa saya jahit, saya bikin di bantalan model dimanapun belum pernah diprotes aja saya. Dikasih bantal. Tapi pernah diimpin nggak? Ya. Selama itu. Alhamdulillah belum pernah. Saya Panas pernah. Nyempuk. Atau dihantu-hantuin, tidak ada. Kalau maaf bukannya nyombong. Kalau ada jenazah kalau terus gangguin saya, nungguin saya ngajak kopi tidak. Nah kita sebagai muslim harus meyakini tidak ada roh orang jenazah bisa menemui orang yang hidup, menemui dalam wujud pasti ya. Dalam kumpulan hadis sahabat bertanya, Rasul menjawab itu. Rasul ditanya oleh sahabat Rasul, ketika ada orang yang habis meninggal kemudian ada wujud seperti yang meninggal tadi, itu apakah rohnya orang yang meninggal? Kata Rasulullah bukan. Itu adalah makhluk Allah yang lain. Kalau keterangan orang yang meninggal datang dan minta doa orang yang ini banyak itu hadis ya. Tetapi kan nggak menjelaskan di situ harus ketemu berbentuk orangnya kan? Tuh, yakini seperti itu. Kalau ada penanganannya yang salah, mungkin bisa jadi ditutup itu. Salah kan? Ada pengalaman ini asli, bukan fiktif. Ada ambil jenazah, dia udah wafat sekarang. Itu di daerah Bambu Apes, mungkin pernah dengar sampai sini. Lubang buaya itu ada namanya pasir makan. Ada masih percaya Tuhan yang Maha Esa itu. Tempat ibadahnya kayak masjid, cuman di atapnya itu
kayak yang ada gambar bola dunia ya. Nah itu ketika mereka beliau itu nangani jenazah, cuman dimandiin, kemudian dikafanin, tinggal pulang dan disolatkan. Karena beliau meyakini bahwa dia itu agamanya beda. Nah ketika baru hal itu berarti sampai 3 kali. Apa kata itu jenazah? Pak Ustadz, sempurnakan saya. Singkatnya itu jenazah bukan itu baru Tuhan sampai itu tidak. Karena Ustadz tadi tidak mau menyolatkan, cuman berkenan dimandikan dan mengafal. Nah ini yang sebelah kanan dulu kalau saya biasanya. Lembar pertama. Kita kan posisi dari sebelah sini. Anggaplah sebelah kiri saya ini kepala, karena saya harus posisi di kanan jenazah. Ya. Ini contoh. Ini harus disesuaikan di tengah-tengah. Boleh lurus, ya. Tetapi kalau saya nggak lurus, saya bikin nyerong. Kenapa nyerong? Karena untuk membungkus kaki biar lebih mudah. Karena antara badan ke atas sama bawah kan bisa. Kalau dilurusin nanti bungkus kakinya itu muter-muter kemana? Ini cuma cara aja, teknis saja. Terus ini atas, ini nggak harus sama. Tadi kan penanganan jenazah nggak sama kan satu sama lain. Kalau badannya gemuk, ya agak lebaran, ditarik ke sana dikit. Yang ini juga harus ditarik ke tengah dikit. Kenapa ini saya cuma standar segini? Karena si abangnya nggak gemuk banget kan segini dan cukup. Ya, dagingnya dikit. Kalau misalkan ini panjang, lebar, ditarik aja, kita tarik nyampe. Sini ditarik kemari, ya sama ditarik ke sana. Paham kan? Supaya ketika ditakukin begini nutup. Udah 2 kan? 2, satu lagi di tengah. Kalau di Jawa cuma cukup ini, nggak ada yang lain lagi. Di sini kan ada empon-emponnya, apa kan empon? Ya ada segala macam, ada terus segala macam, ada kayu tendangan. Boleh aja mau kasih tendang juga boleh. Yang lain hanya minum aja, kita lakukan ada salah. Nggak apa-apa. Karena fungsinya dikasih wangian. Ya supaya wangi, karena jenazah nggak semuanya wangi. Ya kalau perlu nggak cukup itu. Kalau perlu yang membusuk itu, ini kan udah lapis semua, kasih plastik transparan, terus atasnya plastik dikasih kapas, sampai satu kali tak bunyi bubuk kopi. Yang membusuk, karena bau jenazah itu beda dengan bau pakai binatang. Biar bernapas pakai mulut besar, tembus itu bau jenazah. Makanya kalau ini yang dominan adalah bau kopi. Kopinya taburin. Beli kopi malamnya kopi, jangan pakai gula dong. Malamnya bro, itu fungsinya kopi itu untuk menetralisir bau. Ya. Ini udah kan? Nah, terus baru ini kira-kira aja. Ini bisa nanti ditarik, tapi jangan terlalu ke sana, nanti tidak bisa. Nah, maaf ya, saya banyak tidak apa-apa. Kemudian kita dari atas. Dari atas, ini mah bebas, gelangnya bebas. Nah, ini, karena ini kan mau ditekuk-tekuk lagi, nggak harus dilurusin banget. Ini tekuk, karena ini buat gamis. Karena kita nggak bisa makain ya, dari tutup aja dari atas itu. Ini, ya, bebas. Kemudian mana tadi? Tinggal taruh baju. Atas. Ini
Kalau yang pakai izar. Kalau yang nanti ada dua praktek ini, dua kondisi, tapi saya jadikan satu ya. Ini izarnya. Izarnya, nah betul, beneran seperti itu. Ini dia. Kalau seandainya izar nggak dipakai, mau pakai ini karena nggak cukup, pakai ini. Tinggal duluan aja. Ini untuk dulur, ini untuk bawah. Ini supaya nanti enggak, kalau saya itu kalau biar nggak sulit, ini satu juga. Maksudnya fungsinya nanti mau selengkakannya gampang. Nah setelah itu biasanya saya kasih, kalau ininya banyak disesuaikan aja. Kapasnya juga kalau bisa juga nggak ada yang mau pakai itu, habisin aja. Nah ini pinggul aja, bukan pinggul aja. Atau yang luka. Ya kalau misalkan ini lukanya takut tembus ke bawah, sini kasih plastik dulu, potong aja, ya, potong. Karena kalau yang sakit berbulan-bulan atau tahunan yang tertulang, makanya kalau orang sakit itu suka meskipun nggak bisa miring sendiri, dimiringi. Panas ini, bukan karena air seni, bukan. Panas badan sama nempel ini tidak ada hawa sama sekali. Dimiringin ke sana, dimiringin ke sana, dia nggak luka. Orang yang sakit, jangan kan tahunan bulanan aja udah luka. Macam-macam bolong, merah. Makanya kalau itu baru pakai ini. Kalau nggak ada luka, tetap ini buat. Meskipun dukurnya udah ditutup tadi, dan ditutup dengan kapas dukur tadi tidak harus, karena sesuai kalau tidak ada khawatir. Ya. Setelah ini, contoh sekarang bertahan. Ini letakkan kepalanya sini ya, terus kurang atas, terus, dikit lagi, tangan sini, di sini, kanan, atas, kurang atas, dikit, santai, ini contoh. Tadi kan praktek mandiin belum, tapi ini ngapalin berikut mandi kalian. Ini sekarang balik lagi ke masalah mandi. Mau mandiin, contoh. Ini kan kaku ya. Ini caranya ini. Ini lekuknya ini kita tekan pakai tangan gini. Tekan ini kan ada ulat yang beli. Nah, kemudian tarik pelan-pelan. Ketika sudah begini, ini kalau udah kelas, sini kan nempel ya. Nah, sini nempel, sini udah lemes, tapi sini masih kaku. Nanti mau bersih tiang, misalkan ini juga uratnya di sini kita tekan. Terus sikunya sini kita tarik. Nah, kalau misalkan begini nggak bisa, pindah begini. Nanti simpan ke atas. Nah ini misalkan diinepin sampai pagi nggak kaku lagi, dan nggak bisa. Begitu juga sebelah. Jadi kalau dari tempat itu kalau mandi udah kaku kan begini ya. Tapi kalau saya mandi tidak dalam posisi begini. Kalau saya posisi begini boleh nggak? Boleh aja. Cuman susah. Saya pasti saya lebih sebelum untuk tangan. Ya, ini sama lah, maaf ini sama. Misalkan begini, barulah. Sebelum itu saya suruh ngumpul keluarganya yang mau ngumpul mandiin. Terus saya mohon untuk disucikan kalau bersedia nyuci, karena khawatir tadi air seni tadi. Biasanya kan itu pasti kencing, karena orang sekarang otomatis ada keluar air seninya atau keluar kotoran BAB-nya. Udah dibersihin, katakanlah udah dicuciin itunya, barulah saya niatin. Maka itu muslah dirafil hadasil abari hadar mayit. Ya, maka itu muslah dirafil hadasil abari hadir mayit tadi. Jangan kalau lupa kan, niatin. Ya karena kita nggak tahu dia ini punya junub atau tidaknya. Ya kalau anak kecil ya nggak usah diniat gitu, anak kecil mah nggak punya junub. Ya, orang dewasa. Sama kayak orang nyolatin anak kecil kan, doanya kebanyakan kan sama. Ya boleh sama waktu orang juga boleh, tetapi sebenarnya bukan itu doanya. Kalau Rasulullah Allahumma ja'alhu furutan wa tuqran li abawaihima wa safian ijaba wa sakin li mawazihima wa adil bi wujudihima, kan? Lagi di kafaratin mana di ada dijaketnya. Doanya untuk orang tua yang boleh untuk orang tua ini, ya. Tapi nggak apa-apa ya, kan juga contoh aja. Kalau Allah makulahu kamu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Doakan bukan wajib, ya kan? Nah setelah itu misalkan ini udah saya lihatin begitu, ini kain penutup saya buka sampai surah Mabena surah Warubah lah ya, yang sini tuh.
untuk begini ombaknya nggak dibuka, baru mandi pakai rambut. Cara menghitung berapa kali mandinya gimana? Udah basah semua, ayo bareng-bareng nyampuin semua, udah biur pakai air mutlak, air dari keran, yang langsung. Kalau air dari yang itu kan pasti bisa dipastikan mustahil itu. Saya ya kalaupun ada itu buat pelengkap aja, yang paling utama air mutlak aja. Setelah udah bersih, habis sabunin, udah dibilas, sabunin lagi. Itu kan sekali, sabun lagi 2 kali, 3 kali sampai seterusnya. Mau berangkat boleh, sunahnya ganjil juga. Nah, karena tadi istinja untuk najis yang di luar saja, ya ini kan najis di luar tadi sebelum kita lihat mandi. Kita juga kalau mau wudhu apa kan bersihin dulu najisnya ya kan. Nah, kemudian untuk membersihkan kalau memang ini akan nendang dikit, contoh dikit aja. Ini agak nendang. Karena dubur kan udah terbuka ya. Kadang-kadang kita mau mandi begini udah bungkus aja mulut, itu berarti menanda bahwa ini adalah asam lambung. Jadi kita bersih pelan-pelan. Biasanya sini bersuara dari mulut juga keluar dan baunya harum pasti. Ya. Nah iya pasti baunya harum. Ya kan enggak. Alhamdulillah. Biar gendut, tapi kalau itu asam lambung keluar gasnya kempes. Tapi kalau perutnya perut rumahan ya nggak bisa. Nah, setelah dianggap bersih semua, sebelum saya yang terakhir biasanya mau istinjain nggak, mau mardoni nggak orang kita kan, mau mardoni nggak kalau mau istrinya, mungkin anaknya, ya. Dan mardoni sambil saya yang ngurusin ini. Kalau udah bersih nggak, pakai sabun. Kan? Kalau misalkan udah bersih, ya saya mastiin ini benar-benar bersih nggak. Nah kalau misalkan saya masukin jari saya tadi udah bersih, kalau saya lihat ini oh ya saya lupa bawa sarung tangan, bukan saya nggak pakai. Sarung tangan ini sebenarnya sarung tangan untuk operasi, untuk persalinan, bukan untuk jenazah. Sebenarnya nggak boleh kalau sarung tangannya kalau untuk jenazah ya betul sampai ke situ. Karena virus jenazah itu bisa menular ketika kita ada luka. Karena luka misalkan masuk ke pori-pori, ke mata segala macam. Ini mah kalau untuk ini aja. Tapi saya mahal, betul sekali buang. Ini kan sekali buang. Ini waktu program saya beli 75 itu dapat 50 sen jadi 100. Dan pasang lagi harga juta dengan 600 saya beli itu pun tidak habis. Saya belinya 300 juta kalau satu pak. Yang tadinya cuma 75.000. Akhirnya saya beli 3 sampai sekarang masih 2 tahun kan itu. 3 pak cuma 400 satu paknya. Itu aja naik ke sana. Ya. Ketika saya mencoba saya lihat kan, saya harus lihat pasti bersih nggak. Kalau ini kok susah nggak bersih, kita ngambil kapas itu nyobek aja agak banyak karena kapas itu disebut banyak ketika kena air kecil ya. Kita masukin, kita dorong pelan-pelan, lagi tapi tidak habis biasanya akan malam. Tapi saya bersihin ke dubur itu sepanjang tangan saya, nggak sampai ke dalam-dalam, nggak sampai saya masukin semua. Ya kalau udah, barulah saya buka setelah selesai kan. Ya ini anggaplah kalau sudah, ini contoh, ini kan udah ini balik lagi. Ini mandi kan udah ada yang tanyakan. Oh ya, balik ini aja ini. Wah ini mau hebat banget. Mau miring ke kiri dulu atau ke kanan dulu boleh. Bagi ini menjadi banyak. Bersih aja. Ini kadang-kadang kalau ada yang luka di sini, kalau biasanya kan ada luka itu bolong gitu kan. Ya, kita bisa bergerak pandang, bisa merasakan jangan ini ya. Nah, nanti kalau mau dibawa ke kain kafan ini paling tidak itu tadi kasih kapas plester. Plester kan gampang ya. Plester tidak harus plester apotik. Kalau membutuhkannya sedikit pakai sentopas saja. Oh iya ada. Sentopas luar kan ada pakai supaya nanti ketika diangkat dah balik. Ini nggak pernah Dengan mandi kan mau dia. Nah, gini. Ya, nggak ada pertanyaan ya. Kalau ya dulu tuh. Iya. Kalau sana memusatnya itu pakai telapak kanan atau pakai ini? Apanya? Kalau
manusia itu adalah kepala ya, harus mengukur. Kalau badan, kalau logikanya gini, kalau di badan kan air muncul juga kan nggak bakalan masuk ke dalam kan. Tapi kalau ke muka kan masuk ke hidung, masuk ke mulut ya. Nah, pelan ada juga, tergantung ikutin aja. Pernah tapi lama banget mandi udah malam-malam sama sholat dia ya. Anak istrinya itu munculinya itu dikasih kain di sini atasnya. Jadi tetesan dari kain itu mandinya dari itu banget. Itu karena merujuk kepada bahwa jatuhan kapas saja bisa merasakan sakitnya kan, dan nggak begitu aman. Dan saya mandinya juga ya kain yang buat menutup itu dikucurin airnya netes itu, bukan rocok-rocok. Jadi buyur di situ. Jadi kata-kata itu mandinya lama banget. Nggak begitu yang minimal ada. Ada yang nanya itu untuk pengguyuran apa namanya airnya itu apa dari kaki juga? Etikanya ya bagus dari atas ke bawah lah ya, karena air itu cara programnya itu dari atas ke bawah, nggak ada dari bawah ke atas. Tapi kalau seandainya dari bawah ke atas boleh nggak? Ya boleh aja. Kadang-kadang kan nyiram gini, jangan dibalik ke bawah ke atas. Enggak juga, boleh. Nanti sama kayak melatih kan sunahnya laki-laki di dekat kepala, perempuan di dekat pinggul kan. Kita mau laki-laki perempuan sholat di dekat kaki semua juga sah sholatnya, tidak membatalkan sholat. Itu yang kita pahami. Asbabul wurudnya gimana? Nanti saya jelasin nanti kalau sudah ya. Nah ini ada. Kalau misalkan ini ada luka, yang luka tadi dibalut pakai kapas, habis kapas pakai ini sisa ini bulut-bulut, baru yang penting kain kapal ini benar-benar karena najis kotoran. Kalau lukanya banyak karena kecelakaan ya udah, paling utama ini tadi dikasih plastik. Ya, setelah itu biasanya ini karena ini buat apa? Contoh aja, dan kalau sini. Ini kan ada tutup, jangan langsung buka. Kita angkat tutupnya, tutup kemana-mana. Kalau yang pakai kancut ini, kita kan akan regangin. Cuma kalau pakai kancut ini kenapa jarang saya pakai? Kalau orangnya susah, mau regangin dan juga mau nutupin sini perutnya gendut lagi nggak ribet. Itu kenapa saya nggak pakai. Ini kalau diginiin bulan kan jadi kayak kancut. Ini. Jangan balik lagi. Nah, karena ini tadi saya pakai izar atau pakai izar itu kan begini aja. Ini kalau pakai izar, ini kan pakai kain bawahan. Ini tadi posisi kan masih saya begini kan, ya masih begini. Nah ini tidak akan enakan mana? Kan enakan ini kan? Ya. Ini. Ini apa mayatnya kita banget. Karena ini tadi udah lemas. Saya kasih. Ini kan jenazah jenazah standar. Kalian aja itu ketika sudah lemas, ternyata apa jenazahnya perut badan perutnya gendut. Ini karena lemas nggak bakalan bisa sakit, dia masih jatuh lagi. Karena nggak nempel sininya kan, karena perutnya gede kan, gini kan. Karena udah lemas dia balik. Nah gimana caranya sakitnya? Gak usah diikat, rumah sakit harus berbaikat semua kan. Karena ini badan masih basah, ini aja. Ini dilepit pakai ini aja. Karena ini kan perlu beli. Karena badan tadi hasilnya basah. Tapi kata saya kalau kapasnya bukan kapas pembalut, kapas yang gambar robek itu ya pasti nggak bisa ngikat ini. Ini saya biasanya begini mengikat udah nggak bakalan meskipun dia gantung ini nggak nempel. Perut ini sama aja ini. Setelah itu sesuai ini kalau kapan apa namanya yang dibanyak ya tuh. Kalau ini udah bagus, nggak usah pakai desain. Kalau yang nyambung bisa robek dia. Ini contoh meremin. Jangan itu nggak semuanya bisa meremin kemana. Kalau tadi saya contohin, kalau yang sudah sepuh juga
2-3 menit Mas. Ya kalau sekali ini nggak bisa, kalau saya ini biar. Tapi kalau karena kurus nggak bisa pakai untuk matanya yang kita tarik, tapi sampingnya ke bawah. Diamkan. Ya karena udah masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam terus ini udah merubah. Nggak bisa kita begini ke dalam congkel-congkel nggak bisa, jadi sampingnya aja tarik. Ada pertanyaan sini? Mau melek lagi ya dari itu. Kemudian ini ke bawah. Ini sisain apa? Sisain berempat. Terus saya kan posisi di kanan ya. Jangan sekali-kali posisi ambil derajat di sebelah kiri. Ya. Harus sebelah kanan. Setelah di sini, maaf itu ya, saya belakangi. Ini kalau misalkan masih banyak, karena jelajah itu nggak ada yang mepet begini, pasti jelajah itu rata-rata begini. Ini yang pintar aja jelajah. Ada di training. Nah, supaya ini bisa merapat. Ini kalau di rumah sakit kan diikat ini ya. Makanya nyangkut. Jadi ikat lagi pakai ini. Ini digeledah pakai begini. Makanya nyangkut ya. Anggaplah ini di depan begini ya. Nah ini baru dipotong dua, maka potong dua tutupin sini. Ini kan masih ada tutupnya, kenapa? Ini begini. Karena ini supaya saya kapannya gampang, biasanya udah saya buka ini. Karena ini akan mengganggu yang kalau ini saya buka. Tapi kan buat mandi dari tadi. Ini cerita beneran Ibu. Fakta ini. Setelah itu, ya udah dari bawah kita ini. Nah, sebelah kiri. Kalau sini saya kan dia sebelah kiri kan. Ini aja. Ini tadi kurang ke atas, tapi nggak apa-apa. Mas jawab, saya ini kayaknya Oh biarin ya. Kayaknya pertanyaannya serius dulu, serius. Biarin situ sudah sebentar lagi nggak apa-apa. Karena nanti kan habis ini kita ikut kan sudah di. Ngikatnya sekali aja, ngikatnya jangan 2 kali. Maksudnya sekali ikat langsung jadi. Ngikat langsungnya sekali. Nah sekali begini langsung jadi. Biasanya kan sini lebih supaya nanti ditutup di keranda nggak nyangkut ini di. Iya ikat kita, cuman sekali biasanya kalau kita kan sekali atau dua kali ya ini sekali langsung kita. Jadi ini langsung ditarik. Kalau situ balik lagi sebelah sini baru dirapiin sini. Kan ada 5 ya. 5 itu pocong atas bawah, kemudian perangkat tangan ini juga untuk menyelamatkan supaya tangannya nggak lepas, pinggul sama tutup. Nah ini dirapiin sebelah sini. Ini dirapiin ya. Sebelah pinggul. Nanti terakhir itu. Karena nanti ini miringnya kan mau ke kanan ya. Makanya kita harus posisi di kanan. Karena ini ikatnya di kiri. Ketika miring ini di atas. Kalau ini 2 kali ya. Sekali begini, sekali begini. Kalau yang cuma sekali aja. Ya, itu nggak apa-apa. Tenang aja. Ini jangan. Ntar hadiahnya kain putih aja mau pulang. Dia udah kawin lagi. Ini nih. Ini kan apa namanya? Dan semua juga bisa mikron tadi. Nah, ini fungsinya adalah untuk supaya bisa mikron. Ini saya kelimpahan tadi kurang ke atas ini tidak lama. Ini betul kayak orang haji lah. Duduk. Menyesuaikan aja ya. Ini menyesuaikan. Ini digulung-gulung aja nggak usah diikat. Gimana? Digulung-gulung aja seperti ini. Gulung aja ini masuk ke dalam
dilihat keluarganya. Ini sekarang dimulai lagi ini ada banyak fungsi. Fungsinya kalau misalkan memang nggak bisa ngitung karena giginya habis, diganti ini di bawah pelan gigi. Nah ini bagian dari sini. Ya nahan dagu. Ini kalau memang gigi habis. Tapi ini juga bisa difungsikan ketika takut menimbulkan fitnah ketika mulutnya tadi. Mungkin kecelakaan yang mulutnya terbelah atau gimana kan, supaya nanti untuk pilihan terakhir keluarga ya seperti segala macam buat untuk bisa. Nah, ini aja foto. Lihatin aja udah muka begini. Jadi kan nggak begitu menakutkan ya kan. Orang yang gantung diri itu semuanya pasti merah dan dimasukin susah. Kenapa? Karena lidah gitu. Kalau kata saya mungkin hampir putus itu. Kalau orang yang meninggal biasa itu bisa kita bersihin giginya, kita merapi. Kalau yang gantung diri itu Enggak, kalau nggak ada yang penting mah. dia tahu kan? Pokoknya dicek lah. Beneran di luar. Meletnya nggak kayak di sinetron-sinetron Enggak ada macam parkiran dia. enggak, dikit lah. Tapi mendel aja terus nggak bisa, karena kencang itu diapain kencang. Makanya ditutup untuk ini. Kalau kita khawatir, karena nanti kita bawa ke makan atau bawa ke kampung, usahakan ditutup. Enggak kan? Ini juga untuk menghindari jika Kontak aja di bawah. dalam dari mulut ini selalu mengeluarkan. Kalau misalkan ini kecelakaan, dan kecelakaan itu saya bilang tadi darahnya dari habis. Di samping itu ya udah dikasih apa namanya plastik aja supaya nanti nggak tembus keluar. Karena selama perjalanan di ambulan aku goyang-goyang itu pasti muak kan. Jadi ya mensiasat. Terus dilanjut ya tadi. Enggak, saya di sini. Enggak ditutup. Ini cuma contoh doang. Ini terus ditutup. Ya, kita misalkan kalau udah ini mau nulis jangan tutup. Nanti kalau dimakan ya dibuang. Awas, awas, duduk. Adanya. Adanya nyuruh pindah. Ade, berharap ya, ini akan udah ditutup pakai kapas ya. Anggap, sudah. Ini kan tadi sebelah kiri ya udah sebelah kiri. Ini masih bisa bernapas? Enggak. Nah, masih ya. Nah, ini kan contoh aja, yang penting bisa bernapas. Nah, itu ini ya. Masih bisa bernapas enggak, Pak? Ya, maksudnya bilang anggap lain. Nanti saya yang ditutup. Kayak sanksi loh. Ini contoh. Ini cuma sekali aja. Ini boleh 2 kali muternya, tapi maksudnya 2 kali. Ikatnya di sini sekali aja langsung jadi. Waduh. Karena ini lebih supaya nggak mentok nanti. Nah, masih bisa bernapas ya? Ya. Ini contoh nanti dibuka, nah aja nggak keluar. Baru sini. Ya, depan seperti ini. Maka tadi kasih gambarannya ini nggak dikasih ini ya, tinggal ini diikat. Nggak usah. Ini yang enggak, ini yang penting bisa bernapas. Ya, contoh. Nah, sekarang saya contohin sholat. Ya, anggaplah dari sana kan, belakang ini kan, nggak apa-apa ya. Sholat itu sunahnya kan, dulu Rasulullah nyolatin mau perempuan itu sebagai penghormatan di dekat kepala. Tapi suatu ketika atau urutnya ada seorang gadis cantik yang bohem sekarang, mungkin bodinya kayak kita Spanyol juga tahu. Ketika Rasulullah takbir pertama itu, Rasulullah kan dikasih mukjizat bisa melihat dari depan dari belakang. Ya, Bain Adobri juga kan bisa kata Rasulullah. Sahabat ini apa fokusnya ke pinggul itu jenazah. Karena zaman dulu kan nggak ada keranda, nggak ada apa kan, masih kelihatan begini. Dan mungkin juga kayak kapalnya juga mungkin nggak sebagus sekarang kan, merayang. Ya masih terbayang-bayang itu dengan pinggulnya yang bagus. Rasulullah tahu sahabat itu bukan
konsen sholat, tapi lihat pinggul jenazah, maka Rasulullah geser ke sini untuk menutupin itu pinggul jenazah. Coba dibaca di Ibanatul Ahkam itu ada, ya salahnya pinggul marok itu ada. Dan kalau sekarang kan udah tertutup, udah ada tikar, udah ada keranda. Mau sholat di mana dalam Ibanatul Ahkam itu, imam mazhab itu boleh mau sholat sini sah sholatnya. Tapi dikata orang gila nanti, wah imam gila itu kalau gini gitu. Boleh, ya. Kadang-kadang kalau orang nggak tahu kurang wawasannya, laki-laki giliran imamnya gini, Pak Imam yang salah itu Pak Ustaz, sudah di kepala. Ya emang sunahnya seperti itu. Tapi kalau seandainya dimanapun posisi boleh. Ya boleh kita ngasih tahu juga, tapi dengan bahasa yang keluar, pohonnya kencang, salah. Waduh kan. Saya lihat ke penanya lain itu yang kita itu, dia posisinya di sana langsung salah imamnya salah. Mempermalukan orang. Ya itu ya satu gambaran, nggak paham bang, kalau paham, kalaupun ngasih tahu, Pak Ustaz, alangkah bagusnya di dekat kepala karena laki-laki. Ya bukan lebih enak. Ada pertanyaan? Ya. Bagaimana kalau orang yang ayah udah diskusikan? Tapi masih saya ini kayaknya kenapa? Saya sadar itu panas, awalnya panas. Terus katakanlah ini pertanyaan belakangan ya, ketika mau masukkan ke liang lahat itu sebelum diturunkan, karena buka ini sebelum bisa narik juga susah kalau orang yang apalagi yang di dalam nggak pernah dibuka ini. Makanya alangkah baiknya dari atas itu dari kursi buka itu semua ya. Ini aja ditarik. Kalau itu salah, ini kan sudah bisa narik aja. Fungsinya biar nggak menyulitkan ketika di dalam yang ini tidak. Dari situ kalau saya dibuka, ini nanti berganggu ketika mau turun ini. Karena di sini biasanya kan mentok, sana mentok kan bisa bukanya. Kalau ini kan gampang. Ya. Pada saat dari kerana mau berdiri dari Sunahnya kalau kita mengikuti Rasul kan nggak kayak kita dari samping. Sunahnya itu dari arah kaki disodorin itu kepala duluan dan makanya di makam Madinah itu kan makam kan atasnya doang, dalamnya kan udah berdua. Ketika ada jenazah yang di dalam udah kerangka udah dipindahin, disodorin itu kepalanya. Kayak tutup blok begitu diambil 2 biji di samping, buka di dalam ada yang turun terus disodorin. Tapi kalau kita kan nggak begitu. Orang meninggal baru gali. Kalau di Arab kan memang udah berlubang di dalamnya. Tumpukan-tumpukan itu kan di atasnya doang, dalamnya berlubang permanen. Karena di sana itu harus tidak. Jemaah-jemaah haji itu dalamnya cuman di atas ditutup pakai cor-coran tadi, di atas coran dikasih pasir. Gitu. Coba dilihat.